Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu lagi untuk belajar IPA. Kita hari ini masuk ke bab baru ya, yaitu mengenai materi zat dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama mengelompokkan sifat materi, yang kedua mengelompokkan perubahan materi, dan yang ketiga yaitu mengklasifikasi materi. Yang pertama yaitu kita akan mengelompokkan sifat materi ya. Apa sih? Apa itu ilmu kimia? Ilmu yaitu ilmu yang mempelajari tentang materi, yaitu struktur, susunan dan sifat. Yang kedua adalah perubahan materi, dan yang ketiga adalah energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ingat ya, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Lalu bagaimana dengan udara dalam balon? Nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama ini adalah pengelompokan sifat materi. Di sini bisa dilihat yang pertama ya, bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Yang kedua yaitu bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volume zat cair adalah tetap. Jadi yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, dan yang ketiga adalah zat, yaitu baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang menempatinya. Ini partikelnya bisa dilihat ya, padat itu volume dan bentuknya selalu tetap, tidak berubah. Kalau cair, bentuknya selalu berubah, menempati ruang atau wadahnya. Volume tetap juga. Kalau gas yaitu volume dan bentuknya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruangannya. Contohnya seperti balon. Ini dia perubahan bentuk zat. Kalian sudah pernah belajar ini waktu di SD ya. Ini yang pertama, ini padat, ini gas, ini cair. Dari padat ke gas yaitu disebut menyublim. Sebaliknya gas ke padat deposisi. Dari gas ke cair yaitu mengembun, dan dari cair ke gas yaitu menguap. Padat ke cair jelas mencair, dan cair ke padat disebut membeku. Ini harus hafal, wajib dihafalkan. Atau bahkan sebenarnya sudah hafal ya, karena kan sudah dipelajari waktu SD, tapi ini nanti wajib sekali dihafal. Yang kedua yaitu kita akan mengelompokkan perubahan materi. Di sini dibagi dua perubahan materi, yaitu ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu contohnya seperti es berubah jadi air terus menjadi uap air ya, lilin meleleh atau pelarutan garam. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan materinya saja. Jadi dalam perubahan fisika ini dia tidak menghasilkan materi baru gitu. Jadi tetap kayak misalkan contohnya tadi es batu yang mencair, dia kan tetap bentuknya tetap air kan, dia tidak akan berubah. Seperti lilin yang meleleh gitu. Artinya tetap bentuk atau materinya ya tetap lilin, tetap air gitu. Sementara kebalikannya, kalau perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Kalau tadi fisika tidak menghasilkan materi baru, kalau kimia menghasilkan materi baru. Contohnya apa? Contohnya seperti kayu atau kertas dibakar berubah menjadi abu. Kan berubah, tadinya kayu atau kertas dibakar jadi abu, jadi arang gitu. Terus besi berkarat dan nasi menjadi basi. Kan menjadi materi baru kan nasi ini, walaupun sama-sama berbentuk nasi tapi kan sudah membusuk atau sudah basi gitu. Ya, ini dia ciri-ciri perubahan fisika atau perubahan fisika. Yang pertama adalah perubahan ini bersifat sementara ya. Jadi seperti tadi lilin meleleh, es batunya juga mencair. Perubahannya bersifat sementara, tidak menghasilkan zat baru seperti tadi contohnya. Yang ketiga yaitu yang berubah hanya wujud dan ukuran zat. Gas menjadi air dan sebaliknya, air menjadi padat dan sebaliknya. Jadi hanya wujud dan ukurannya saja yang berubah. Yang berubah ya. Contohnya adalah nih, lebih lengkap lagi, air menguap, es mencair. Ada juga uap air mengembun, lilin meleleh. Bongkahan belerang menjadi serbuk belerang. Artinya walaupun bongkahan ini berubah menjadi serbuk belerang, dia materinya tetap belerang, tidak berubah menjadi materi lain ya. Terus melarutkan gula atau garam dengan air, proses penyaringan, proses sedimentasi, dan proses kristalisasi.
Sementara ini adalah ciri-ciri perubahan kimia. Perubahannya bersifat permanen, tidak dapat diubah lagi menjadi zat kimia. Sama seperti tadi, kayak misalkan nasi berubah menjadi basi. Bisa nggak dari basi ini, nasi basi berubah jadi nasi yang baru? Nggak bisa. Terus misalkan tadi kayu atau kertas dibakar berubah jadi abu. Nasi abu ini kalau dikumpulin bisa jadi kertas lagi nggak? Atau bisa jadi kayu lagi nggak? Nggak bisa ya. Jadi artinya bersifat permanen atau seterusnya selamanya, tidak dapat berubah lagi. Terus yang kedua adalah terjadi perubahan susunan zat. Yang ketiga, biasanya disertai dengan suatu perubahan yang dapat diamati, yaitu adanya gelembung gas, terbentuknya endapan, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, dan menghasilkan zat baru. Contoh perubahan kimia yaitu nasi menjadi basi, natrium dilarutkan ke dalam air, pembuatan tape, kertas dibakar, gas hidrogen dibakar, reaksi hidrolisis, logam berkarat, pita logam magnesium yang dibakar. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang materi perubahan fisika dan kimia, sekarang kita belajar tentang materi dan penggolongannya. Yang pertama itu adalah ada unsur. Apa itu unsur? Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Suatu unsur bisa dituliskan dalam bentuk lambang unsur. Berdasarkan aturan J.J. Berzelius, penulisan lambang unsur mempunyai aturan sebagai berikut. Ini yang pertama, lambang unsur terdiri dari satu huruf, memakai huruf besar, contohnya karbon, ditulisnya simbolnya C, oksigen O, dan sulfur S, gitu ya. Ini lambang unsur. Sementara lambang unsur yang terdiri dari huruf, memakai huruf besar pada huruf pertama dan huruf kecil pada huruf kedua. Jadi ini kalau tadi ini satu kata disebutnya di lambangnya cuma C, O atau S. Kalau yang lambang unsurnya terdiri dari dua huruf seperti ini aluminium, berarti Al, A-nya huruf besar, L-nya kecil. Perak itu Ag, A besar, G kecil, dan besi atau Fe. Paham ya? Ini adalah contoh unsur. Yang kedua adalah senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa adalah zat yang terbentuk dari unsur-unsur melalui reaksi kimia. Sifat senyawa sangat berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contohnya, air atau H2O terbentuk dari unsur hidrogen atau H dan unsur oksigen O. Gitu. Jadi senyawa itu adalah campuran atau terbentuknya dari unsur-unsur yang tadi. Ya sudah nih, kayak hidrogen ini kan unsur nih, oksigen ini unsur. Nah, terbentuklah air H2O. Ini yang disebut senyawa. Garam dapur juga NaCl terbentuk dari unsur natrium atau Na dan unsur klor atau Cl. Jadilah NaCl. Sekarang adalah campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat yang saling bergabung tanpa melakukan reaksi kimia. Contohnya adalah campuran gula dan kopi, udara yang terdiri dari campuran oksigen, nitrogen, dan debu. Ya, jadi biasanya paling sering dipertanyakan adalah contoh dari kalau misalkan ada soal itu ya, beda yang membedakan antara unsur dan senyawa. Gampang, kalau tadi kan unsur kayak gini, terbentuk dari satu aja, ya kan? Ini ada oksigen, hidrogen, tadi kan karbon. Ini yang lebih dari dua kata. Nah, kalau senyawa itu bisa lebih banyak, ada NaCl atau H2O atau unsur-unsur yang terbentuk gitu. Unsur-unsur yang digabung itu berubah menjadi senyawa. Ini dia perbedaan campuran dan senyawa. Kalau campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Kalau senyawa melalui reaksi kimia. Kalau campuran yaitu perbandingan komponen penyusunnya sembarangan. Kalau senyawa perbandingan komponen penyusunnya tetap. Terus yang campuran komponen penyusunnya memiliki sifat masing-masing. Kalau senyawa, komponen senyawa kehilangan sifatnya semula. Ini dia, suatu campuran dapat dipisahkan dengan cara berikut. Yang pertama itu adalah filtrasi atau penyaringan, yaitu suatu proses pemisahan zat-zat campuran yang mempunyai kelarutan yang berbeda. Yang kedua adalah kristalisasi, yaitu pemisahan zat campuran untuk memperoleh zat padat yang larut dalam cairan. Yang C yaitu destilasi atau penyulingan, suatu proses pemisahan suatu campuran yang terdiri dari cairan dengan cairan yang memiliki titik didih yang berbeda.
Ini salah tadi ini D ya, harusnya ini adalah kromatografi, yaitu pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kecepatan zat terlarut yang bergerak bersama-sama dengan pelarutnya pada permukaan benda penyerap. Yang terakhir adalah sublimasi, yaitu pemisahan campuran yang didasarkan pada komponen campuran dengan salah satu komponen dapat menyublim, yaitu perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Sedangkan komponen yang lain tidak dapat menyublim. Oke, demikian materi kita hari ini, yaitu mengenai materi zat. Tadi ingat ya, ada zat padat, zat cair, zat gas. Juga ada juga namanya perubahan fisika dan fisis. Untuk selanjutnya nanti akan Miss kasih latihan soal. Untuk yang belum paham nanti bisa bertanya di kolom komentar ya nak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.